SSD udah makin murah nih. Pertanyaannya, apakah SSD akan segera menggantikan posisi hard disk? Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama saya Ardi yang pastinya di Sinau PC. Oke, saat video ini dibuat, harga SSD itu udah semakin murah ya, dimana untuk saat ini SSD baik itu SATA maupun yang sudah NVMe yang Gen 3 dengan kapasitas 1 TB saja itu harganya lebih murah Pak dibandingkan dengan hard disk yang baru dan ori ya, dengan kapasitas yang sama, yang kapasitas 1 TB. Nah, hal ini tentu aja udah jauh berbeda ya dengan 2-3 tahun ke belakang gitu, dimana harga SSD itu belum semurah sekarang. Nah, jadinya dulu itu opsinya buat kita nih yang punya budget terbatas adalah memasangkan dua buah jenis penyimpanan, yaitu SSD SATA dengan kapasitas 120-256 GB untuk dipasangkan OS Windows saja, dan misalnya kita pakai hard disk dengan kapasitas ya sekitar 500-1 TB untuk secondary storage-nya atau untuk penyimpanan tambahannya, baik untuk menyimpan game, kemudian video dan lain sebagainya. Oke, jadi di video ini sekalian aja kita akan mereview dan juga menguji coba SSD dari brand PNY dengan kapasitas 500 GB ini. Nah, namun sebelum itu aku ingetin lagi nih buat teman-teman yang belum subscribe, aku ingetin lagi untuk jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga bunyiin notifikasi loncengnya biar kalian tidak ketinggalan update info terbaru menarik lainnya dari channel Sinau PC. SSD PNY CS900 merupakan sebuah SSD SATA 2,5 inch dengan kapasitas cukup beragam mulai dari 120 sampai 8 TB. Nah, namun yang aku pegang sekarang ini adalah yang berkapasitas 500 GB. Untuk yang berkapasitas 500 GB ini sequential write-nya mencapai 500 MB per second, sedangkan untuk sequential read-nya mencapai 550 MB per second. Di sini nggak pakai TBW ya, tapi di sini pakai MTBF, dan MTBF-nya ini ada di angka 2 juta jam pemakaian. Nah, untuk pengujiannya kali ini kita masih pakai SATA 2. Hasilnya untuk sequential write-nya ada di angka 233 MB per second, cukup baik, sedangkan untuk sequential read-nya ada di angka 234 MB per second. Padahal seharusnya bagus sih kalau ada di angka 250-an gitulah. Nah, untuk pembanding di sini ada SSD Maxell 120 GB, sama kita jalankan di interface SATA 2. Untuk hasilnya sequential write-nya ada di angka 226 MB per second. Memang lebih rendah nih untuk sequential write-nya. Namun di sini untuk sequential read-nya lebih tinggi, yaitu di angka 250 MB per second. Dan sekarang kita uji coba nih untuk melakukan copy file dengan file yang punya besar 10,5 GB. Untuk waktunya di sini selesai dalam waktu 1 menit 52 detik. Untuk speednya sendiri stabil di angka 100-an Mbps gitu, tapi mendekati akhir-akhir nih speednya mulai turun jadi sekitaran 50-an Mbps lah. Nah, selanjutnya kita coba unzip file sebesar 10,5 GB juga, dan selesai di waktu 2 menit 52 detik. Oke, kalau kita lihat mungkin SSD sekarang udah jauh lebih murah ya, bahkan dengan kapasitas yang sama yaitu 1 TB. Harga dari SSD itu lebih murah dibandingkan hard disk original yang baru dengan kapasitas yang sama yaitu 1 TB. Jadi apakah SSD ini akan menggantikan posisi hard disk? Ya, kalau menurut aku sendiri, kalau kalian butuh penyimpanannya yang masih di bawah 1 TB gitu, kalau kalian nggak mau pakai hard disk karena masih speednya maksimal 100-200 MB aja gitu kan ya, paling mentok 125-150 gitu rata-rata, SSD itu sekarang sudah menjadi opsi yang sudah masuk ke budget sih sebenarnya, dengan harga yang kian lebih murah daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, jadi SSD sekarang udah bisa menggantikan hard disk dong ya.
Ya bisa dibilang iya dan juga bisa dibilang enggak sebenarnya, karena untuk kapasitas yang lebih besar dari 1 terabit misalkan 2 terabit gitu, harga harddisk yang 2 terabit itu masih lebih murah dibandingkan SSD dengan kapasitas 2 terabit. Jadi kalau kalian membutuhkan kapasitas penyimpanan yang lebih besar gitu, misalkan di atas 1 terabit, misalkan 2, 4 sampai 8 terabit, itu masih lebih worth it kalau kalian ngebeli sebuah harddisk original tentunya yang baru, karena harganya masih lebih murah dibandingkan SSD dengan kapasitas 2 terabit ataupun SSD dengan kapasitas 4 terabyte. Jadi kalau kalian ngebutuhin storage yang lebih banyak, storage yang lebih besar dengan kapasitas lebih besar dari 1 terabit, untuk sekarang ini harddisk masih menjadi opsi yang worth it, yang menarik karena harganya yang masih lebih murah. Tapi kalau kalian membutuhkan storage nggak sampai 2 terabit, mungkin hanya sekitaran 1 terabit ke bawah gitu, SSD udah menjadi opsi yang sangat menarik buat teman-teman semua karena harganya sudah lebih murah dan tentunya bisa memberikan performa yang lebih baik dibandingkan dengan harddisk yang punya speed maksimal sekitaran 150 MB per second. Oke, sampai di situ aja untuk video kali ini. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like dan juga share video ini. Buat kalian yang belum subscribe, aku saranin banget buat kalian untuk tekan dulu tombol subscribe-nya dan bunyiin loncengnya juga. Terima kasih, kita kembali lagi di video-video berikutnya bersama saya Ardi yang pastinya di Sinau PC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.